Yang kedelapan dari sholat-sholat yang punya sebab adalah sholat karena hajat atau kita punya hajat. Faman dhaqa alaihil amru wa masatu hajatun fi sholahi dinihi wa dunyahu ila amrin ta'adzzaru alaihi falyusalli hadhihi shalah. Barang siapa yang merasa kehidupannya sempit, ada sesuatu yang mengganjal sehingga kehidupan ini terasa sempit, dan kita punya hajat untuk memperbaiki urusan agama dan dunia kita, opo-opo kok angel, maka segeralah melakukan sholat ini, namanya sholat hajat. Jadi dari awal kita ngaji itu sebenarnya kita latihan iktimat ala Allah. Duwe masalah, duwe kesulitan, masalah urip, masalah agama itu semakin dipikir itu sebenarnya semakin tidak menyelesaikan masalah. Masalah itu ketika diserahkan iktimat ala Allah, ya karo Gusti Allah dikai jalan keluar. Semakin masalah iku mbok pikir, mbok anggap kowe iso nyelesekno, ya semakin ora tambah selesai. Tapi ketika masalah itu kita serahkan kepada Allah dengan cara sholat, dengan cara zikir, maka ketika kita merasa tidak mampu menyelesaikan masalah, maka masalah itu akan diselesaikan oleh Allah dengan caranya Allah yang kita tidak pernah tahu. Termasuk caranya adalah sholat hajat. Sebenarnya tidak harus doa ini doa yang diamalkan oleh Imam Ghazali. Biasanya nih subhanalladzi ada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah adada khalqillah wa muntahal ilmi wa mabghar ridha wa adada kalimatillah niku nggih. Saged dadi banyak doa-doa yang seperti ini. Jadi Imam Ghazali kalau kita punya kesulitan hidup, kesulitan dalam kehidupan, dan kita ingin memperbaiki urusan agama dan dunia kita, sholatlah hajat. Imam Wahab mengatakan bahwa termasuk doa yang tidak pernah ditolak yaitu ketika seseorang sholat 12 rakaat, yaitu sholat hajat. Sholat hajat 12 rakaat, baca Fatihah, setelah Fatihah baca ayat kursi dan qul huwallahu ahad. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sehabis selesai melakukan sholat 12 rakaat, maka sujud sebagai bentuk sujud syukur, tapi membaca doa subhanalladzi labisal izza wa qala bihi, subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa takarrama bihi, subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi ilmihi, subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lahu, subhanadzil manni wal fadli, subhanadzil izzi wal karami, subhanadzil taul, as'aluka bima'aqidil izzi min arsyika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatillahi tamah al-amah allati la yujawizuna barun wala fajurun antusalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kemudian setelah itu di dalam keadaan sujud kita meminta kepada Allah yang permintaan kita tidak ada maksiat, maka doa itu akan diijabah insyaallah. Imam Wahab mengatakan bahwa sholat hajat yang seperti ini jangan ajarkan kepada orang-orang bodoh kalian, karena ketika diajarkan sholat hajat 12 rakaat, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad sampai 12 rakaat, kemudian salam, setelah itu berdoalah dalam keadaan sujud, dan sebelum sujud itu diawali dengan membaca tasbih. Jangan ajarkan kepada orang-orang bodoh, karena nanti dia akan banyak permintaan yang bersifat maksiat. Jadi intinya yaitu nek duwe masalah apa-apa iku aja mbok pikir, aja kok pingin ndang gagi selesai. Allah itu ketika kita merasa bisa dibenki, sehingga kita akan banyak mengalami kesulitan hidup karena kita merasa kita kuat, merasa bisa. Tapi ketika kita punya masalah sendeneng Allah, iktimat Allah, ya Allah akan menyelesaikan urusan-urusan kita. Sehingga kita masuk dalam level kita nggak pernah ngurusi urusannya awake wis diurusi karo Gusti Allah. Maka perbuatlah banyak kebaikan kepada orang sehingga urusan kita diselesaikan oleh Allah. Makanya wong kena apa wong ahli ibadah kok gak patek duwe urusan, bingung mangan, bingung golek, karena ya dia sibuk ngurusi urusan orang lain. Makanya banyak bantu urusan orang lain, urusan kita diselesaikan sama Gusti Allah. Wong sing kakean masalah iku wong medhit
karo wong sing gak gelem gawe apik ning ngene wong. Kakek masak.